Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semuanya Bu Atun ucapkan selamat karena bisa saja kalian belajar pagi, siang, sore ataupun malam, tergantung kesiapan kalian. Baik, untuk pembelajaran tematik kali ini kita sudah sampai ke pembelajaran 4, subtema 1, tema 2. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita masih dengan buku paket tematik terpadu JSIT ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Bahasa Indonesianya kita masih mempelajari mengklasifikasikan informasi berdasarkan teks, kemudian PPKN-nya masih terkait belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan IPS-nya menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat ya. Kita mulai pelajarannya. Kalian buka halaman 37 ya. Di sana kalian perhatikan dan kalian baca ya, ada teks jagalah kebersihan. Di sana ada 4 paragraf, bisa kalian baca dan juga sudah ditulis informasi pentingnya apa, bisa kalian baca paragraf pertama, kedua, ketiga, dan paragraf keempat apa. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di Ayo Eksplorasi itu, jawabannya apa. Lalu pada halaman berikutnya, halaman 39, bagaimana upaya kalian dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Anggota keluarga kalian ada berapa? Kalau di buku halaman 39 ini ada tabel sampai 5 nomor ya. Ada namanya 5. Tapi kalau misalnya di rumah kalian hanya ada 3, ya ditulis 3 saja, tidak apa-apa. Upaya menjaga kebersihannya seperti apa? Kalian perhatikan. Ini survei, berarti kalian tanya ke anggota keluarganya. Apakah menjaga kebersihannya sudah baik? Sudah berupaya, sudah berusaha, upaya itu artinya usaha ya, sudah berusaha menjaga kebersihan, misalnya iya selalu, atau kadang-kadang, atau jarang ya, bisa kalian tulis. Kemudian di aktivitas duniawi itu kalian juga bisa membuat checklist atau mencentang aktivitas keseharian kalian dalam sepekan. Hari pertama hari Ahad, hari kedua Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai hari Sabtu ya. Apakah sudah menjaga kebersihan pada diri sendiri? Misalnya mandi, contohnya ya, itu menjaga kebersihan diri. Kemudian membersihkan tempat tidur di kamarnya sendiri, atau selalu rajin sikat gigi sebelum tidur, itu kebersihan diri. Kemudian di lingkungan rumah, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di rumah, menyapu, kemudian membersihkan halaman, itu adalah dalam upaya atau usaha menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan sekitar, apakah melakukan kerja bakti atau gotong royong anggota keluarganya, atau bisa jadi kan kalian juga ikut bergotong royong, ikut sama papahnya atau sama ibunya, ikut kegiatan lingkungan di sekitar rumah ya, bisa kalian tulis. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 40, muatan pelajaran PPKN-nya, di sini disajikan kasus contoh peristiwanya adalah pemilihan ketua RT. Sudah pernah melakukan pemilihan ketua RT di lingkungan rumah dengan ayah kalian, biasanya ya yang diundang rapat ya. Nah, bisa ditanyakan kepada ayahnya. Kemudian kalau kalian sebagai seorang siswa atau anak, nah biasanya ada kegiatan di sekolah. Kalau sebagai siswa itu pemilihan ketua kelas. Atau kalau di lingkungan rumah, pemilihan
penanggung jawab kegiatan hari ini, misalnya masak, siapa yang menjadi kokinya, yang jadi ketuanya, mamah misalnya. Ada nggak pemilihannya ya? Kalau tidak ada ya itu sudah langsung penunjukan ya, itu aklamasi namanya langsung. Kalau tidak ada ini bisa di skip ya, yang halaman ini, table ini nggak usah. Lalu mengaplikasikannya atau dalam melaksanakannya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik semuanya ya. Di dalam kurikulumnya terdapat tujuan, yaitu dalam memberikan hak itu tidak boleh kita mengurangi ya, karena ada hukum atau syariat yang mengaturnya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183-184. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin ya. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umatnya yang terdahulu. Jadi lingkungan kita harus kita jaga ya. Kemudian hak-haknya juga harus kita penuhi. Kalau kita mau aman lingkungannya, maka kalau ada undangan rapat, ronda gitu ya, harus ikut berpartisipasi. Ingin lingkungannya bersih, maka kalau ada iuran di lingkungan keluarga juga harus tepat waktu dalam membayar, supaya petugas yang mengambil sampah gitu ya bisa lancar di dalam melaksanakan tugasnya. Oke, lanjut. Kemudian IPS. Di muatan pembelajaran IPS ini bisa dibaca teks kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kegiatan ekonomi itu banyak, ada pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata. Nah, pariwisata ini adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa atau yang menghasilkan jasa dalam pelayanan jasa pariwisata kepada masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekitar kita, sekitar kalian bisa amati ya, di lingkungan kota Cilegon atau Banten itu banyak wisatanya adalah pantai, karena sumber daya alam kita yang banyak itu adalah pantai dan sudah terkenal sejak dahulu ya. Anyer, Carita, Karangbolong dan lain sebagainya yang terdekat. Nah, di dalam kegiatan pariwisata ini bisa menunjang usaha-usaha yang lain selain pariwisatanya, karena di sana ada bidang-bidang usaha jasa seperti periklanan ya, membuat brosur, flyer atau papan reklame gitu ya. Misalnya nih ada tulisan wisata Anyer yang biasanya di papan plang besar itu kan, itu harus ada yang mengerjakan. Nah, berarti ada orang yang akhirnya mendapat pekerjaan dari bidang pariwisata itu. Lalu transportasi, menyediakan jasa pelayanan angkutan untuk dari tempat wisata ke tempat yang diinginkan. Terus kalau misalnya di tempat pariwisata juga biasanya nggak langsung pulang kan, kecuali kita yang tempatnya dekat. Bagaimana kalau yang berasal dari jauh rumahnya? Maka butuh penginapan seperti hotel, wisma, dan losmen. Kalau hotel itu lebih besar, kalau wisma itu berbentuk rumah misalnya ya. Kalau losmen itu biasanya kamar-kamar gitu. Kemudian usaha cuci pakaian juga ada di sana. Karena kalau di tempat wisata orang menginap berarti butuh jasa laundry atau pakaian, itu mereka ingin dicuci di tempat itu supaya pulang-pulang nggak bawa pakaian kotor. Kemudian jualan barang cindera mata di daerah Banten, di pantai-pantai Anyer, Carita, Karangbolong itu banyak oleh-olehnya kan. Biasanya emping, ikan asin, pete. Nah, itu adalah hasil sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan sekitar
pariwisata tersebut, daerah wisata tersebut ya, masyarakatnya jadi bisa punya penghasilan lain ya selain tempat wisatanya itu. Kemudian juga ada pemandu wisata. Pemandu wisata nih dibutuhkan untuk menjelaskan atau untuk mengantar ke tempat wisata supaya tidak kesasar atau malah membuang-buang waktu kan. Kalau kita misalnya nggak tahu tempatnya, kita jalan-jalan sendiri, kalau ada guide atau pemandu wisatanya maka akan lebih mempersingkat waktu dan memudahkan. Oke, selanjutnya kegiatannya ayo eksplorasi. Kalian bisa menulis nama-nama tempat wisata yang kalian tahu, kemudian alasannya apa menjadi tempat wisata. Lalu yang terakhir langsung aja ke ayo aplikasi, tulis contoh usaha-usaha di bidang jasa selain pariwisata itu apa. Oke, kemudian mengapa usaha di bidang jasa pariwisata akan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang lainnya. Mengapa? Yang tadi Bu Atun sudah jelaskan, bisa kalian jawab di halaman 44 yang bagian bawah itu dan halaman 45 yang atas. Dan terakhir, sebelum selesai pembelajarannya di halaman 45 ada pesan duniawi maupun ukhrawi dari pembelajaran kurikulum JSIT adalah kita sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, bersyukur ya, bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Ya, kita kalau misalnya tempat wisatanya masih belum baik, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan daerah lain atau negara lain. Kita sebagai warga negara yang baik hendaknya berusaha untuk membuat bagaimana supaya tempat wisata kita juga sebagus dan sebaik tempat wisata lain seperti pantai-pantai di Bali ya, itu sudah luar biasa di sana. Mereka bisa hebat seperti itu, pastinya ada usaha atau upaya yang dilakukan oleh masyarakatnya, pemerintah daerahnya maupun dukungan dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana supaya itu bisa juga terjadi di lingkungan wisata Banten gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung, pemerintah daerahnya juga harus berupaya sehingga tempat wisata itu bisa menjadi lebih maju dan lebih baik. Di sini ada yang perlu disyukuri ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi kalau kita wisata nih kemanapun juga kita harus ingat Allah, bertasbih, bertakbir ketika melihat keindahan alam ya. Dan lanjut ke artinya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ya, ketika kita melihat keindahan alam yang sangat luar biasa, maka yang kita ucapkan adalah Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah itu artinya kesempurnaan ini adalah karena kehendak Allah. Allah yang menciptakan, kesempurnaan ciptaan Allah, sebutkan Masya Allah. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Bu Atun ucapkan terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.